Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Bentar mas, nggak ada suaranya, saya pakai headset dulu. Oh iya, baik, siap. Silakan. Ya, oke. Jadi pengalaman ini tuh waktu saya SMP dan SMA. Oh, maaf, Memiliki dengan Kak beberapa. Siapa? Oh ya, dengan Kak Farah. Oke, Farah, silakan. Jadi waktu SMP saya pernah melaksanakan kemah di suatu kawasan militer lah di Semarang. Nah, pada awalnya kegiatan tuh berjalan biasa aja. Tapi pada malam hari itu ada kunjungan orang tua. Nah, kebetulan orang tua saya tuh berkunjung pada malam itu. Nah, sedikit intermezzo sedikit ya, Mas. Sebenarnya saya dan keluarga itu sering lihat hal seperti itu, terutama umi saya. Pokoknya saya dan umi itu sering banget lah digangguin entah dari suara-suara ataupun sekelebatan-sekelebatan, bahkan sampai kadang itu ada kayak ya fisik kayak tiupan-tiupan gitu di telinga. Nah, balik lagi waktu malam kunjungan itu, umi saya di situ udah memperingatkan saya untuk ya jangan ngelamun, karena waktu datang ke tempat itu tuh beliau emang udah ngerasa hawanya emang nggak enak gitu, Mas. Nah, setelah acara kunjungan itu dilanjutlah tuh acara api unggun dan juga pentas seni. Awalnya saya bingung karena tuh kegiatannya dilaksanakan di tribun. Padahal kan biasanya kalau api unggun itu kan di lapangan ya, Mas. Nah, pas udah masuk area tribun, rasa banget suasananya tuh lembab dan pokoknya nggak enak banget lah, Mas. Sumpek segala macem. Dan setelah api unggun selesai, lanjut tuh pentas seni. Pas itu tuh ya semua tuh berjalan lancar-lancar aja. Sampai tibalah kelas saya tampil menarikan tari Bali gitulah, Mas. Dan di situ saya berperan sebagai penari inti atau yang di tengah gitulah, berpasangan sama teman saya yang juga cewek juga, karena kebetulan waktu itu yang laki-laki nggak ada yang mau kan. Nah, lanjut, sebenarnya waktu itu saya pas nari itu udah ngerasa aneh, Mas, karena badan saya tuh terasa ringan banget waktu nari. Tapi itu saya masih kondisi sadar. Nah, tepat setelah kelas saya itu tampil, tiba-tiba tuh ada yang nangis. Nah, teman saya cewek ada yang kesurupan gitu, disusul sama pasangan saya tadi yang cewek juga, itu juga mulai nangis, teriak-teriak sambil manggil mbah, mbah gitu. Nah, itu pokoknya suasana langsung chaos banget. Dan guru-guru tuh udah nyuruh kita buat balik ke barak tempat kami istirahat. Nah, pas perjalanan pulang itu buat kembali ke barak, itu kan posisi masih gelap gulita. Pokoknya udah nggak ada lampu lah di sekitar situ. Tambah banyak lagi itu yang kesurupan. Pokoknya jadi chaos banget. Dan lebih gongnya, guru-guru itu juga ada yang kesurupan gitu loh, Mas. Guru bahasa Jawa saya, guru matematika itu juga ikut kesurupan. Sampai posko-posko di sekitar situ kayak posko kesekretariatan itu udah full banget diisi buat orang ngobatin itu yang kesurupan. Sampai dipanggil lah itu orang pintar. Sampai jam 1 malam kurang itu siswa-siswa yang masih sadar tuh disuruh masukkan ke barak untuk tidur. Walaupun sebenarnya tuh kondisi di luar masih ricuh, masih banyak banget lah yang kesurupan, teriak-teriak. Sampai paginya pun masih banyak gitu loh yang kesurupan. Hingga acara kemah tuh pokoknya diselesaikan jam 10 pagi. Padahal itu masih banyak serangkaian kegiatan lain yang harusnya kita lakukan. Tapi karena kayak kondisi udah nggak memungkinkan, akhirnya diselesaikan lah itu pada jam 10 pagi. Siswa-siswa dipulangkan kembali ke sekolah. Nah, setelah kejadian tersebut, menurut informasi yang beredar ya, ternyata sekolah saya tuh enggak minta izin gitu, Mas. Izin dalam tanda kutip ya. Jadi penunggu di sana tuh agak marah gitu. Dan untuk yang kedua itu sebenarnya ceritanya kurang lebih sama waktu saya SMA. Tapi kemahnya ini di sekolah. Jadi waktu itu saya juga lagi pentas seni, saya lagi nari. Nah, selesai nari itu, narinya itu kebetulan kayak lagu Jawa tapi yang di mix-mix gitu lah, Mas, kayak lagu nasional-nasional gitu. Nah, terus setelah pentas itu, teman saya tuh kayak melototin saya, kayak manggil-manggil gitu loh. Far, kamu tadi kok gini-gini, Far, kok mau rak ning kene to, kayak gitu. Pokoknya kayak dia tuh nggak tahu kenapa kayak heran banget lihat saya.
Terus habis itu 5 menit kemudian tuh kayak udah ricuh banget. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba itu juga banyak yang kesurupan. Sampai salah satu teman dekat saya, dia tuh megang tangan saya mas, tangan saya, terus diremet sambil bilang, Far, ki ora Farah gitu. Dan teman-teman saya yang lain pun, saya nggak tahu kenapa mereka tuh nggak berani natap saya, padahal di situ ya mas, saya tuh kondisi sadar banget sampai ditanyain sama pembina pramuka dan kakak kelas saya, kamu nggak apa-apa, kamu beneran nggak ngerasa apa-apa. Dan itu saya kondisinya sehat walafiat, tapi nggak tahu kenapa teman-teman saya pada takut lihat saya, sampai sahabat saya sendiri pun nggak berani lihat saya. Sampai sahabat saya itu akhirnya nggak tidur bareng saya, nggak satu ruangan lagi, dia sampai pindah ke kelas lain. Nah sampai paginya saya tanya sama sahabat saya itu, kamu kenapa tuh tadi malam kok ngeremet-ngeremet tanganku sampai gitu, teriak-teriak Farah gitu. Dia bilang, Farah aku mau bengi, aku tadi malam tuh pas genggam tanganmu tuh aku nggak lihat kamu, itu tuh kamu tuh adanya di deket tiang bendera Far, sing tak remet ki ora kamu. Nah itu kan saya juga merinding ya mas, kayak kok serem banget, tiba-tiba kok dia bisa ngeliat saya di tiang bendera yang jaraknya tuh kurang lebih ya jauh lah 100 meteran, padahal kan ya itu yang diremet tuh tangan saya gitu. Jadi kayak ya itu mas kesamaannya, setelah saya nari tuh kayak selalu aja ada apalah kesurupan lah, hantu lah gini-gini. Ya itu aja sih mas cerita dari saya. Oke Kak Farah, jadi kalau bisa saya simpulkan gitu ya Kak Farah ya, mungkin ini kejadiannya memang, kejadiannya di tahun berapa? Gimana? Kejadiannya di tahun berapa, SMP SMA ini ya? SMP itu kira-kira tahun 2022 apa 2023 gitu mas. SMA kalau berarti? 2022 kayaknya mas. Soalnya yang di SMA itu 2023 pas awal masuk gitu. Oke, berarti kurang lebih di 3 tahun yang lalu ya Kak Farah. Iya. Ya? Oke, Kak Farah, tadi mungkin kalau bisa saya simpulkan berarti ceritanya ini ketika Kak Farah kemah dan juga ini Kak Farah posisinya sedang pentas seni dan posisinya adalah sedang menari dengan latar belakang Kak Farah mungkin dari mama ya Kak Farah ya? Gimana mas? Dari mama ya, mama ada bisa melihat gitu. Iya kayak kayak sering ngerasain gitu loh mas, memang agak sensitif mik saya. Oke baik, Mas Febri, dari cerita Kak Farah ini mungkin adakah sosok-sosok yang mungkin Mas Febri bisa deskripsikan, dan mungkin adakah sosok yang mungkin menarik dari Kak Farah ini menarik perhatian sosok-sosok mungkinkah atau bagaimana? Silakan. Ya, selamat malam Mbak Farah. Sampai sekarang masih ngerasa seperti itu Mbak? Ngerasa seperti apa mas? Masih sering pentas nari-nari gitu nggak Mbak? Iya, sempat pentas nari, memang kalau saya memang suka nari mas. Terus kalau setiap nari merasakan hal atau apa ya, perasaan yang sama pada dulu nggak Mbak? Pada waktu itu nggak? Kalau nari ya memang kayak waktu pentas ya, terutama kayak pas udah hari udah pentas itu memang saya ngerasa kalau energi saya, power saya itu memang ada banget gitu loh mas dibanding pas latihan. Cuman yang waktu yang pas di tribun itu waktu SMP pas saya pentas tuh bener-bener saya kayak ringan banget badannya, bahkan saya tuh nggak terlalu mempelajari tariannya mas, tapi nggak tahu kenapa kayak ya udah semirip itu sama tarian aslinya. Ya, jadi ini ya Mbak, kalau yang saya lihat ya memang ketika Mbak Farah nari ya mas ya, pentas gitu ya, itu ini raga Mbak Farah ini yang ngejalanin itu sudah bukan Mbak Farahnya gitu mas, ada sosok lain gitu. Dan
Di kejadian yang waktu SMP dan SMA ini ya Mas ya, itu kalau yang saya tahu gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak jin-jin yang ada di sekitar ya, di sekitar pementasan ini gitu ya Mas ya, itu dengan adanya Mbak Farah dengan keadaan seperti itu gitu ya, jin-jin yang ada di sekitar itu kayak langsung pada keluar. Terus ada yang, jadi tujuannya beda-beda ya Mas, ada yang mengagumi, ada juga yang ingin nyerang gitu loh Mas. Nyerang itu istilahnya kayak adu ilmu gitu loh Mas. Gitu. Apakah ada hubungannya dengan mungkin tadi uminya Mbak Farah adalah sudah pernah sering melihat dan lain sebagainya, seperti itu, keturunan kali ya Mas ya, atau garis keturunan gitu? Saya belum paham banget ya Mas ya, tetapi yang saya tahu di diri Mbak Farah ini diikuti satu sosok gitu loh Mas. Sorry Mas Feb, boleh dideskripsikan atau tidak sosoknya yang perempuan ya Mas ya, semacam penari gitu Mas. Cuma si sosok ini itu bisa berubah bentuk, berubah wajah ya Mas ya. Oke. Gitu. Nah, dan si di kejadian yang diceritakan ini gitu ya, itu jin-jin yang ada di sekitar itu pada, yaitu tadi ya Mas ya, ada beberapa jin itu yang istilahnya apa ya, kagum dengan energi yang ada di diri Mbak Farah. Oke. Di sisi lain ada juga yang ingin beradu ilmu gitu loh Mas. Nah ini jujur nih Mas Web, ketika tadi Mbak Farah cerita nih, mohon maaf ini bukan saya sok tahu dan lain sebagainya ya. Ada sosok, mungkin kalau tidak salah ada sosok tinggi besar kah di sana yang pengen beradu itu kah dengan di kejadian yang pertama? Betul. Ada. Ini di kejadian yang pertama itu belakang yang dibuat apa namanya, kemah itu kayak persawahan gitu Mbak. Lalu? Iya kayak ada banyak banget lah kayak rumput-rumput tinggi-tinggi gitu Mas. Iya. Itu ya Mas ya, jadi di seumpama di sini yang buat kemah gitu ya Mas ya. Iya. Terus di belakangnya itu kayak ada persawahan atau ladang gitu ya Mas ya. Itu kayak ada semacam kerajaan gaib gitu di situ. Dan pada waktu Mbak Farah ini tampil ya Mas ya, itu memicu mereka itu untuk datang gitu. Oke. Dan membuat kekacauan itu ya. Sorry Mas Web, kenapa bisa sampai sekacau itu? Artinya bukan hanya Mbak Farah saja yang jadi sasaran, yang jadi tujuan, yang dalam tanda kutip ya. Kenapa bisa sampai tadi mungkin gurunya Kak Farah bisa sampai kena juga dan lain sebagainya. Apakah semarah itukah Mas Web sosok ini? Ya kalau marah memang marah gitu ya Mas ya, tetapi marahnya itu bukan yang marah-marah sangat-sangat marah, itu bukan ya. Tapi mereka mengambil momen kekacauan ini untuk mereka itu bisa kayak menguasai badan manusia gitu loh Mas. Jadi di posisi orang pikirannya itu kacau, terus lagi ya istilahnya lagi nggak fit gitu ya Mas ya. Itu adalah salah satu celah untuk mereka itu untuk masuk ke badan kita gitu Mas. Jadi mereka ya istilahnya adanya kesurupan massal ini gitu ya Mas ya, bukan berarti mereka itu sangat marah, yang marah besar gitu ya. Bukan, tetapi di kesurupan massal ini ya Mas ya,
pasti kan kalau kita orang awam gitu ya Mas ya, lagi melakukan hal seperti ini, ada satu orang yang kesurupan saja gitu kan pasti panik. Oh, jadi itu malah justru memicu yang lainnya ya Mas? Iya. Di kepanikan kita itu mereka memanfaatkan ini gitu. Oke, Mbak Farah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau yang itu Mas, yang waktu saya di SMA, itu kan teman saya melihat waktu genggam tangan saya itu bukan saya, tapi kayak sosok lain. Nah itu kira-kira sosoknya apa ya Mas? Ya, ini ya, setiap kali tampil gitu ya Mbak ya, setiap kali tampil nari gitu ya, yang saya lihat itu yang melakukan gerakan ya, yang atau istilahnya yang mengontrol Mbak Farah gitu ya, itu sosoknya perempuan. Ya, ya kalau di manusia ya Mas, mungkin kisaran umur kalau yang saya lihat ya kisaran umur 40-an lah. Berarti gitu. Memang malah justru sudah dewasa ya? Iya Mas. Sudah dewasa ya. Oke. Cuma yang seperti yang saya bilang tadi ya Mas ya, walaupun dia katakanlah sudah dewasa gitu ya Mas, tetapi secara perwujudan itu bisa berubah-ubah. Kadang menjadi sangat cantik, kadang bisa menjadi sosok yang tua gitu ya. Kadang juga menjadi hewan gitu Mas. Oh ya Mas Web? Iya. Di sosok berarti di Mbak Farahnya nih, Kak Farahnya berarti ya? Yang sosok itu ya, yang di SMA itu ya? Iya. Oke. Dan memiliki ada wibawanya Mas kalau yang saya lihat ya. Ada wibawanya. Oke, Mbak Farah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Iya, terakhir Mas. Sebenarnya waktu kecil tuh, sebenarnya umi saya udah pernah ceritakan di sini. Waktu kecil tuh, waktu saya bayi, emang waktu itu di kamar ada yang melototin umi saya. Itu bajunya pakai baju Bali gitu, melotot. Waktu itu habis saya lagi pergi, lagi pengajian. Nah pas saya umi saya ngidupin lampu, sosok itu hilang. Nah apa ada kaitannya Mas sama sosok itu yang udah ngeliatin saya dari kecil? Ya itu ya Mas. Ya itu Mbak, kalau yang saya lihat sosoknya itu gitu. Saya nggak apa ya, kalau dari raut wajahnya ya yang pada waktu kecil ini saya belum tahu pasti raut wajahnya seperti apa gitu ya Mas ya. Cuma dari segi energinya itu sama. Si sosok yang ngelihatin pada waktu kecil sama sosok yang sekarang ini tuh, yang sering kali Mbak Farah tampil sosok ini itu hadir gitu ya, itu energinya sama gitu. Iya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Farah. Jadi sosoknya memang, kalau menurut Mas Febri memang sosoknya memang sama. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak Farah? Atau sudah Mas? Cukup. Oke, baik, terima kasih Kak Farah. Sehat-sehat selalu ya Kak Farah. Iya, terima kasih. Selamat malam.